berbuat baik lawak kepada kedua orang tua awak, ayah sama awak tu duluan. Nah, jangan balik ibu bapak, jo kawan sama mamain elok rancak hubungan, kau orang tua ndak elok, kau anak durhaku. Mentraktir kawan, loyal dia, kawan sekantor, kawan di mana-mana lah, sepermainan, kawan se alumni, itu kalau mentraktir kawannya, itu uangnya murah kan dua. Tapi kalau nggak pilih, ini tidak benar, benar. Ingat satu hadis, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua wa sahatullah fi sahatil walidain. Dan marahnya Allah tergantung marah kedua orang tua wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah musala Baitul Ikhlas Kapalu Koto yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-10, ya Pak Ibu, yang ke-10 ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat tarawih kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, malam hari ini judul tausiah kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya Bapak Ibu, berbakti kepada kedua orang tua. Apakah orang tuanya masih hidup keduanya atau sudah meninggal? Atau hidup satu, sudah meninggal satu? Apakah orang tuanya masih kuat berusaha? Ibunya masih aktif dinasnya, ayahnya masih kuat bekerjanya, atau orang tuanya sudah lemah, sudah tertidur, sudah sulit berjalan? Itu termasuk kajian kita malam hari ini. Satu sisi mungkin ibu bapak bisa jadi sebagai orang tua hari ini, bisa jadi sebagai anak. Ini harus pahami timbal balik ibu bapak. Sebab
kadang-kadang seorang anak tidak patuh, tidak berbakti kepada orang tua ini karena dia tidak tahu bagaimana merasakan sebagai seorang ibu. Anak belum tahu paham berbakti kepada ayahnya karena belum merasakan bagaimana sulitnya sebagai seorang ayah. Maka kajian kita sekarang ini apa? Adalah kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang karena dialah kita ada, ibu bapak. Ya, kalau ayah sama awak ndak ada dong, kita tidak akan lahir. Nggak akan ada ke dunia apa tak pancai selain ibu bapak. Kalau ayah ibu ndak ada, maka betapa besar ya nana gadang dosonya kalau awak sebagai anak durhaka pada orang tua. Durhaka, tidak perhatian pada orang tua, berkata kasar pada orang tua, sering membuat orang tuanya menangis karena perangainya. Itu betapa besar dosanya. Ya Ibu? Sehingga ayat yang kita bacakan tadi Ibu dan Bapak berkata nah ini gambaran adalah perlawanan atau perilaku yang terendah durhaka pada orang tua yang tidak boleh. Allah tempatkan dalam beberapa dalil ayat itu berbakti ke orang tua itu sesudah mengabdi kepada Allah. Nah ini satu ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang kita bacakan tadi. Dengar lihatlah ya nana ya. Semua kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan bahwa atau merintahkan kepada kita tuh alla ta'budu illa iya, untuk jangan menyembah selain kepadanya. Berarti kita hanya menyembah Allah, jangan menyembah selain daripadanya, jangan duakan Allah, hanya kita sembah Allah. Supaya kalau awak patuh ke Allah, bertauhid pada Allah, kita hanya bertuhan pada Allah, maka patuh beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian tauhid iman Ibu. Setelah kita menyembah kepada Allah, maka yang kedua kepada manusia lah kasih dulu, itulah kepada ibu bapak kita. Wabil walidaini ihsana. Nah, alun dibaca oleh awak elok ke orang lain, baik kita dengan tetangga, baik kita dengan teman sekantor, sakawan sama maja, sama bermain. Nah itu dulu Ibu apa? Berbuat baiklah awak kepada kedua orang tua awak, ayah sama awak, tu duluan. Nah, jangan balik Ibu bapak, jo kawan sama mamain elok rancak hubungan. Kau orang tua ndak elok, kau anak durhaku. Mentraktir kawan, loyal dia. Kawan sekantor, kawan di mana-mana lah, sepermainan, kawan sealumni, itu kalau mentraktir kawannya, itu uangnya murah kan dua. Tapi kalau nggak pilih, ini ndak benar, benar. Maka mari kita pahami. Ingat satu hadis. Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua awak. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan marahnya Allah tergantung marah kedua orang tua awak. Jadi ridho Allah tidak gantung ridho kawan kejadian Ibu apa? Orang tua. Ini aneh kadang. Orang tua disia-sia. Berbakti kedua orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kemudian kini berapa acara nyulai berbakti itu. Kalau orang tua lah meninggal Ibu apa?
cara berbakti perbanyak doa. Coba tahu. Doakan ayah sama awak yang dalam kubur al-barzah. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Kau yang Maha Pengasih Penyayang, ampunilah dosa ayah ibuku yang sudah meninggal. Ampuni segala dosanya, terima amalnya. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangi sinari kuburnya. Jadikanlah kuburnya itu sebagai taman sorga bermain bagi ayah ibu kita ya Allah. Orang tua kita yang meninggal sedang butuh menunggu doa anak-anaknya ya Allah. Nah, karena alam bahasanya alam yang paling lama sampai hari kiamat. Doakan jauh orang tua dari azab kubur. Jangan-jangan orang tua kita sekarang lagi dimakan oleh ular-ular, oleh binatang-binatang yang sedang azabnya. Kalau sayang apa ibu orang tua yang lama meninggal, doakanlah nyo tawik sudah sholat orang. Jangan lupa itu. Dan doa untuk kita aja. Bapak kita sering berdoa, ya Allah lapangkan rezekiku, murahkan rezekiku, sehatkan badanku. Untuk orang tua tidak ada bisa. Maka itu jangan lupa itu. Kalau you sayang awak. Jadi kalau tidak sayang orang tua itu balik kan, berarti kita tergolong anak yang lupa berbakti. Balik, perbanyak sedekah niatkan untuk orang tua awak sampai berapa? Jangan ragu. Sedekah awak niatkan. Ini kita seringkali kita untuk orang tua yang meninggal. Mudah-mudahan pahala sedekah itu terus mengalir ke orang tua dulu. Dimurahkan beko. Dia dalam barang sedekah. Baik, kalau bisa Bunda Bapak silahkan nanti Ibu Bapak gantikan haji untuk dia atau umrah untuk dia. Boleh, tapi Ibu Bapak duluan. Itu namanya badal haji atau badal umrah. Kalau dari sakit sesuai kemampuan kita. Nah, itu yang meninggal. Kalau hidup Ibu dan Bapak, ini kesempatan terbaik, banyak caranya. Kalau masih sama tinggalnya berbakti berapa? Buat dia sering tersenyum, elok-elok kayaknya, bantu dia, layani dia. Kalau rezeki kasih uang orang tua ibu. Maaf cerita Pak, jangan lupa beko, walaupun bapak ibu atau bang-abang yang lahir keluarga, kalau lahir bini jangan lupa ayah sama awak. Nah, karena sering bapak lahir keluarganya, laporan sakit lah, agak anak lupa bakti ke orang tua. Itu cerita maling kundang, itu jangan sampai ingat. Ingat, keberhasilan berkeluarga rezeki itu tergantung beko hidup orang tua. Kalaupun ada beko sakit berapa tidak berkah. Nah, sanang-sanang galak-galak di keluarga awak, sadu bisa dibalik, kami bisa bermain. Orang tua kita terlantar di rumah hari-hari meneteskan air mata, rindu ke anaknya. Anak kadang tak ada kabar. Ya kan ibu tuh kalau punya anak bisa, ya bu, sehari 2 hari kalau tak timbul kabar awak, rindu awak ya bu. Namanya kabar, kabar mah, itu namanya. Telepon kalau jauhnya telepon. Inilah murah ibu ada video call, nampak lah. Orang tua yang pilih pun apa? Nampaknya ditanya kabarnya, sehat-sehat mak. Kok kamu apa kebutuhan mak? Lah makan sahur mak, ya sana nanti. Nggak hanya uang ibu napa. Nah, jangan lupa dulu nggak bisa bagi kesempatan. Jangan lupa tanya ba'a kabaya hama. Tanya. Jangan buat dia bersedih hati. Nah, jadi yang mengapa? Jadi berbaktilah kepada kedua orang tua itu. Yang kedua berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya dalam pemeliharaanmu kedua orang tua kita itu atau salah seorangnya sudah lemah, sudah mulai tua ya, kan tenaganya habis di masa tuanya itu, tinggal jawab atau mungkin bisa rumah agak daki atau jawab. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uffin.
Janganlah kamu sekali-kali mengatakan kata-kata Nah, kok kata-kata maleh kok mendongkol gitu. Ya Pak Ibu? Mendongkol bisa dikata atau maleh dan macam-macam namanya berapa? Itu dosanya ulah kadang. Nah, tidak boleh disuruh orang tuanya apa yang dikasih tidak patut melawan nah itu kan maknanya adalah pendongkolan. Tidak setuju atau menolak disuruh orang tua katanya atau atau kata-kata lain yang besok pakai, itu dosa yang besar. Jangan sekali-kali mengatakan pada orang tua, apalagi lah nyotuo taipu watimu. Kalau sampai keluar yang mata orang tua di awal, hilanglah seluruh keberkahan di rumah. Allah tidak itu, karena ridho orang tua. Nah, apalagi kata ini, fala taqulu fi wala tanharuma. Jangan sekali-kali kamu bentak dia, kamu hardi dia. Jangan mengecek dia teh orang tua nada Sarawak dulu. Nana. Tak boleh mengecek suara nada awak dia teh orang tua awak durhaka besar-besar. Kalau kita lakukan marah awak. Kalau kita sekarang sebagai anak durhaka pada orang tua, ingat suatu saat nanti kita juga jadi orang tua. Kalau anak awak ini mungkin kare suaranya dari awak berapa? Coba kanan-kanan dulu apa orang tua dulu berapa? Kita nyukup karma untuk kita. Enak? Kalau kalian kare suara kaya amat ini, bisa kadang-kadang lama bini kalian punya anak lebih kare lo suara anak kau. Ini bagian kehidupan yang jadi hikmahnya. Maka sekali-kali ulang. Nah, wa kullama qaulan kariman, maka kalau mengecek kalau tua, mengeceklah perkataan yang mulia, yang karim, yang senang didengar, bahagia untuk ini. Ibu dapat ibu Allah. Waktu kita tidak banyak, maka mari di kesempatan ini kita sama-sama mengimbau diri kita sendiri. Mari terus kita berbakti kepada kedua orang tua sampai batas akhir kehidupan kita. Kalau orang tua meninggal tadi, berbanyak doa, banyak sedekah. Kalau masih hidup, inilah kesempatan kita. Seandainya ada orang tua Jawa kini tinggal berapa? Kalau dia mungkinlah mulai tua lah banyak parangnya, ini kesempatan amalan surga di awak, ambillah itu. Bacanya sabar awak itu. Karena orang parang ini lah sama dengan anak kita. Karena lah diambil dari Allah kemampuannya cik-cik banyak. Mau kita pipiskan kita bantu dia, buang air besar kita bantu dia, apa sampai bersemuanya. Jangan ibu bapak sampai mengeluh, sampai mendongkol, karena inilah jalan terbaik untuk masuk surga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlantarkan orang tua kita, karena sekarang berapa banyak wajah lihat di media sosial orang anak-anak yang menelantarkan orang tua. Janganlah menelantarkan Anda anak yang mengazab, menzalimi, menendang, memukul, bahkan membunuh orang tuanya, memasukkan ke panti jompo dan sebagainya. Itulah kerusakan kita. Maka berdoa kita pun kita, mudah-mudahan seperti itu tidak terjadi pada kita. Jadilah anak yang berbakti sampai akhir kehidupan, terus berbakti yang baik kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ketika orang tua kita ridho, Allah juga ridho kepada kita dari dunia sampai akhirat. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian apa kita sampaikan. Berbanyak maaf atas hal berkenan. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.